Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat yang beragama Muslim. Semoga diberi kemudahan, kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasanya, amin. Nah, baik. Teman-teman, sahabat Islam Lau semua, segmen kali ini saya mau bahas mengenai laporan kepolisian ya. Nah, pertanyaannya, apakah seseorang yang akan membuat laporan kepolisian itu harus bayar atau tidak? Gratis atau bayar? Nah, oke, teman-teman. Nah, mengenai laporan ini diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, teman-teman ya. Nah, diatur pada pasal 1 angka 24 yang bunyinya kurang lebih seperti ini ya. Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan undang-undang terhadap pejabat yang berwenang. Nah, karena telah diduga sedang atau akan terjadi peristiwa tindak pidana. Kira-kira bunyinya kurang lebih seperti itu ya mengenai laporan. Nah, menjawab pertanyaan tadi, apakah membuat laporan di kantor kepolisian itu bayar atau tidak? Nah, tentu jawabannya berdasarkan ketentuan undang-undang ya, itu tidak pungut biaya alias gratis ya. Tidak ada biaya yang dipungut ya. Tidak ada biaya ini, biaya itu ya. Nah, seseorang yang hendak atau akan mau buat laporan di kantor kepolisian karena merasa dirugikan baik itu secara materi maupun moral ya, tentu punya hak untuk membuat laporan ke polisian. Nah, lalu siapa yang punya hak untuk membuat laporan ke polisian? Yaitu orang yang merasa dirugikan secara langsung. Terus kemudian orang yang melihat, mendengar, merasakan, menyaksikan terhadap dugaan terjadinya peristiwa tindak pidana. Nah, itu ya. Lalu kemudian ketika seseorang akan membuat laporan kepolisian ya, datang ke SPKT ya, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nah, itu di sana ada petugasnya, ada loket SPKT. Nah, pertama yang harus disiapkan oleh orang yang akan buat laporan kepolisian yaitu mengenai data-data, misalkan merasa dirugikan atau merasa ditipu ya. Nah, siapkan data-data, siapkan kronologinya, identitas dirinya sebagai legal standing, dan juga siapkan orang-orang yang akan dilaporkan. Minimal identitasnya harus ketahuan dan juga harus diketahui kalau bisa ada saksi ya. Nah, sampaikan. Nah, itu uraikan kronologinya secara detail. Identitas yang akan mau dilaporkan siapa, dugaan peristiwa yang hendak akan dilaporkan itu tentang apa, itu ya. Nah, setelah itu dibuatkan laporan oleh penyidik ya, penyidik ataupun petugas yang piket di SPKT, maka nanti ada berita acara penerimaan laporan. Nah, tanda tangani di situ. Nah, itu setelah kegiatan buat laporan selesai ya udah pulang, tidak ada biaya, tidak ada untuk pembayaran ini pembayaran itu. Kalau ada yang meminta biaya ya minta aja kwitansi pembayaran, atau bisa saja ya kita laporkan ke divisi propam ya, karena untuk membuat laporan saya sampaikan tadi itu gratis, tidak ada biayanya. Apabila ada yang meminta ya itu mungkin oknum ya. Tapi mungkin kalaulah teman-teman punya rezeki lebih, mau beli rokok atau mau traktir makan kepada petugasnya nggak apa-apa. Yang penting ya sama-sama enak saja kan gitu.
sama-sama enak, saling bantu selama kita merasa tidak dirugikan atau merasa ditekan. Nah, lain ceritanya kalau kita merasa ditekan, tapi kalau misalkan enjoy setelah buat laporan mau traktir Pak polisinya makan, mau beliin rokok nggak apa-apa ya. Kita kan bersilaturahmi. Nah, itu pertama teman-teman ya. Jadi buat laporan di kantor kepolisian itu gratis. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah seseorang yang buat laporan di kantor kepolisian itu laporannya bisa ditolak atau tidak? Nah, tentu jawabannya seperti ini ya. Kita harus tahu dulu tupoksi daripada aparat kepolisian. Nah, dia hanya punya tugas dan kewenangan menerima perkara atau menindaklanjuti perkara yang ada kaitannya dengan tindak pidana. Bila mana teman-teman atau Bapak Ibu semua mau buat laporan kepolisian, lalu perkaranya seperti kasus perceraian, wan prestasi, perbuatan melawan hukum, nah itu kan masalah perdata, tentu pasti akan ditolak, diarahkan untuk mengajukan gugatan pada pengadilan negeri ya. Karena secara jelas tupoksi daripada aparat penegak hukum seperti kepolisian itu mengenai tindak pidana ya, bukan mengenai atau kewenangan perdata. Pasti akan ditolak, nanti diarahkan lakukan upaya hukum ya, gugatan ke pengadilan negeri. Nah, itu ditolak teman-teman. Nah, tapi harus lihat dulu ya jenis perbuatan yang akan dilaporkan, apakah perbuatan tindak pidana atau mengenai perdata teman-teman ya. Kalau perdata ya pasti ranahnya ke pengadilan, tidak akan dilayani di kantor polisi. Nah, itu ya teman-teman kira-kira. Jadi kesimpulannya bahwa membuat laporan di kantor kepolisian itu tidak pungut biaya pertama. Lalu kemudian apakah laporan di kantor polisi itu bisa ditolak atau tidak? Ya, jelas bisa. Ketika perkara yang hendak dilaporkan itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa tindak pidana, karena kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara di kantor kepolisian itu harus berkaitan dengan peristiwa tindak pidana. Nah, oke teman-teman ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian.